Bab 146, tidak hanya mengalahkan seseorang, tetapi juga membunuh seseorang. Meskipun kakak senior Kuang baru saja menunjukkan wajah yang tampak jahat terhadap tunangan Tang Long, ketika menyangkut Jiang Chen, dia tidak sedikit pun ganas. Kakak senior Kuang sudah hampir mati 2 kali di bawah tangan Jiang Chen. Pertama kali karena Jiang Chen tidak ingin membuat musuh dan tidak memberikan pukulan fatal karena keinginan untuk hanya mengeluarkan peringatan. Kedua kalinya, Jiang Chen bermaksud agar kakak laki-laki Kuang mati, tetapi yang terakhir telah diselamatkan oleh kakak laki-lakinya Yi Qiansui. Dia tidak meninggal karena kemalangannya yang besar, dan kakak senior Kuang telah melupakan masalah ini sama sekali beberapa hari kemudian. Tapi siapa yang mengira dia akan bertemu Jiang Chen lagi hari ini? Minggir, kakak senior Kuang meraung rendah. Nak, kamu telah menyinggung kakak seniorku Liu, dan dia juga ada di ibu kota sekarang. Jika Anda mengenali situasi yang Anda hadapi, Anda masih punya waktu untuk keluar dari sini. Serahkan barangnya, Jiang Chen berkata dengan lemah. Barang apa? Kakak senior Kuang berpura-pura bodoh dan bertanya. Potong belakangmu, kayu roh hitam. Kayu roh hitam, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Jika Anda tidak menyingkir, saya akan menuntut Anda karena perampokan. Kakak senior Kuang meringis sambil tersenyum. Ini adalah wilayah Istana Selatan Azure Heaven. Istana Utara saya memiliki nafas dan cabang yang sama dengan Istana Selatan. Kami sama sayang satu sama lain sebagai anggota keluarga yang sama. Apakah Anda percaya bahwa hanya dengan satu kata dari saya, akan ada beberapa ratus murid Istana Selatan bergegas keluar untuk menyerang Anda? Kakak senior Kuang sangat berpengalaman dalam seni berjalan dengan pengaruh pinjaman. Kecuali, dia belum memasuki area transaksi sekarang dan tidak tahu apa yang terjadi. Dengan nafas dan cabang yang sama, sayang satu sama lain seperti anggota keluarga yang sama. Jiang Chen tertawa menghina. Jika mereka benar-benar sayang satu sama lain seperti anggota keluarga yang sama, lalu bagaimana Sir Bei memberikan perintah untuk menghukum mati murid Istana Utara itu? Saya tidak ingin berbicara omong kosong-kosong. Apakah Anda menyerahkan kayu roh hitam itu atau tidak? Kakak laki-laki Kuang memandang Jiang Chen dan kemudian menatap gadis muda itu, berpikir, mungkinkah keduanya saling mengenal. Dari mana datangnya anak ini sehingga dia mengenal gadis tertindas seperti itu? Dilihat dari penampilan gadis itu, dia seharusnya berada di paling bawah tiang totem. Berapa banyak latar belakang yang bisa dimiliki anak ini? Petik 2. Ketika pikirannya berkelana ke sini, kakak senior Kuang mengeraskan hatinya, berhentilah memuntahkan darah. Saya memiliki sebatang Black Spirit Wood di sini yang saya gali dari hutan tua jauh di dalam pegunungan. Kamu pikir kamu siapa untuk membuatku menyerahkannya? Apakah Anda ingin merampok seseorang di ibu kota? Apakah hukum dan ketertiban ada lagi? Ketika orang kecil menggigit Anda, hanya kematian yang menunggu. Perampok berteriak, tangkap pencurinya. Alis Jiang Chen berkerut tipis, tapi dia malah tersenyum. Bagus, sangat bagus. Saya telah mengkhawatirkan tentang alasan apa yang digunakan untuk menghitung hutang lama kami. Namun, Anda lebih suka membantu saya menyelesaikan masalah yang sulit ini. Petik 2. Apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi wajah kakak senior Kuang sangat berubah. Melakukan apa? Jiang Chen maju ke depan dengan sikap mengancam. Menghentikan seseorang untuk merampok mereka, jika saya ingat dengan benar, Anda dapat dieksekusi di tempat Anda berdiri. Saudara Yan, peraturan seperti itu ada dalam hukum kerajaan, kan? Feng Yan membuka mulutnya dan ingin mengucapkan kata yang mendamaikan ketika sebuah gagasan melintas di benaknya. Dia malah berkata, peraturan seperti itu memang ada dalam hukum kerajaan. Kecuali, Saudara Jiang, maka segalanya menjadi mudah dengan hukum ini. Jiang Chen tersenyum manis saat dia menginjak dengan kedua kaki, menyerang dengan 2 tinju ke kiri dan kanan dan mengirim 2 pukulan terbang keluar. Yang satu seolah-olah 100 bunga telah mekar, dan yang lainnya seolah-olah 10.000 jiwa terbaring dalam hibernasi. Itu adalah misteri tinju dari tinju ion surgawi. Kekuatan kakak senior Kuang jauh di bawah kekuatan Jiang Chen, dan rasa takut tumbuh di dalam hatinya sekarang karena Jiang Chen telah mendukungnya ke dinding. Kakak senior Kuang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap teknik tinju yang luar biasa ini sebelum dia mengepalkan kedua tinjunya ke dada, terbang ke belakang seperti layang-layang dengan tali yang putus. Jiang Chen melompat dan berlari ke kakak senior Kuang, dan hendak mengulurkan tangan dan mengambil kembali Black Spirit Wood.
Sebuah teriakan keras terdengar dari belakangnya, berhenti. Wosh 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 terdengar di detik berikutnya ketika 6 anggota Dragon Teeth Guard, mengenakan jubah kuning muda, melesat ke tempat kejadian seperti panah tajam. 6 penjaga Dragon Teeth mengepung Jiang Chen. Siapa kamu dan beraninya kamu membunuh seseorang di siang bolong? Seorang penjaga Dragon Teeth diinterogasi. Menanggapi Anda, Tuan, orang ini melakukan perampokan di siang hari bolong dan saya terpaksa mengambil langkah untuk mengambil kembali milik saya. Perampokan di siang bolong. Apakah Anda punya bukti? Ada sebatang Black Spirit Wood di tangannya, itu buktinya. Pemilik Black Spirit Wood masih di sini, dia adalah saksinya. Kau saksinya. Apakah Anda yakin orang ini mencuri kayu roh hitam Anda? Penjaga Dragon Teeth menunjuk ke tubuh kakak senior Kuang dan bertanya. Tunangan Tanglong memandang Jiang Chen dengan wajah penuh rasa terima kasih saat dia dengan ringan menggigit bibirnya, mengangguk dengan sangat tegas, ya, ini adalah penjahat yang mencuri kayu roh hitamku. Karena pembunuhan terlibat, wakil dari Dragon Teeth Guard tidak berani membuat penilaian yang mudah. Belum lagi matanya yang tajam dan dia mengenali bahwa terdakwa adalah murid Istana Utara. Dia mungkin tidak bisa mendengarkan cerita sepihak. Dia segera berkata, sebuah kasus yang melibatkan kehidupan manusia harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Benar dan salah berbelit-belit, dan saya tidak bisa mendengarkan hanya dari sisi Anda. Saya merasa bahwa Anda harus kembali ke markas Dragon Teeth bersama saya dan menunggu di sana untuk mendapatkan kembali kepolosan Anda sampai penyelidikan penuh atas masalah ini dilakukan. Jika kebenarannya tidak seperti yang Anda katakan, maka membunuh seseorang adalah kejahatan keji. Jiang Chen tersenyum tipis, tidak masalah bagiku untuk kembali bersamamu, tetapi bisakah aku diizinkan untuk meninggalkan beberapa patah kata? Jiang Chen juga tahu bahwa sejak penjaga Dragon Teeth muncul, dia akan menentang hukum jika dia menolak untuk melakukan perjalanan ini dengan mereka yang tidak diragukan lagi akan menimbulkan konflik yang lebih besar. Karena dia baru saja tiba di tempat ini, dia tidak perlu membuat gangguan yang begitu besar. Ketika penjaga Dragon Teeth melihat bahwa Jiang Chen tidak tergesa-gesa dan tidak tergesa-gesa dengan suasana yang tidak biasa, dia tidak berani menyinggung Jiang Chen juga dan mengangguk. Jiang Chen berjalan ke arah Feng Yan, saudara Feng, meskipun Anda seorang saksi mata, tapi saya tidak akan meminta Anda untuk menjadi saksi. Ada daftar di sini, tolong berikan kepada wakil kepala Anda dari Istana Harta Karun Anda. Jika dia tidak mau menerimamu, katakan padanya bahwa itu ada hubungannya dengan Menara Harapan. Oh, Feng Yan terkejut. Dia memang khawatir Jiang Chen akan memintanya untuk menjadi saksi, dan diam-diam menghitung apakah layak untuk menyinggung Istana Utara untuk mendapatkan Jiang Chen sebagai teman. Melihat Jiang Chen tidak bermaksud memintanya untuk menjadi saksi, hatinya menjadi ringan, tetapi juga merasa sedikit kecewa pada saat yang sama. Jiang Chen hanya ingin dia mengirimkan daftar, itu bukan sesuatu yang sulit. Saudara Jiang, harap tenang. Saya akan, yakinlah, mengirimkan daftar ini dengan kecepatan tercepat yang mungkin untuk wakil kepala Si. Petik 2. Bai Si, ambil daftar ini dan sembunyikan bahan utamanya. Pergi mengobrol dengan Penatua Ning dari Istana Selatan Azure Heaven. Jiang Chen memberikan daftar lain tentang Qiao Bai Si. Daftar ini berisi resep pil yang telah disiapkan Jiang Chen sebelumnya, yang disebut pil musim semi abadi 4 musim. Persis itulah yang telah disiapkan Jiang Chen untuk Penatua Ning. Penatua Ning telah membuat harapan untuk awet muda di Menara Harapan. Meskipun Jiang Chen tidak terlalu tertarik dengan masalah ini sejak awal, dia kemudian segera memikirkan bagaimana dia bisa memberikan kesempatan ini kepada Qiao Bai Si. Saat ini, Qiao Bai Si adalah orang kepercayaan Jiang Chen dan tahu makna mendalam di balik tindakan Jiang Chen. Dia sedikit mengangguk saat menerima resepnya. Tidak ada lagi kebutuhan untuk ucapan heroik sekarang untuk membuktikan kesetiaannya kepada Jiang Chen. Setelah menyelesaikan instruksinya kepada Gou Yu dan Qiao Bai Si, Jiang Chen menoleh ke Sue Tong, pergi temukan benteng lembah Qingyang di dalam ibu kota dan sampaikan pesan kepada orang tua Fei bahwa saya telah diundang untuk suatu tempat oleh penjaga Dragon Teeth. Dia bisa melakukan apa yang dia anggap pantas untuk dilakukan. Jika dia masih memikirkan tentang Renewal Purity Pill, maka dia harus segera masuk ke ibu kota. Jiang Chen juga tahu bahwa dia baru saja tiba di kerajaan Sky Laurel dan tidak terbiasa dengan orang-orang dan wilayahnya. Dia belum membangun jaringannya. Jika dia dibawa pergi oleh penjaga Dragon Teeth dan jika Istana Utara campur tangan, dia, Jiang Chen, kurang lebih akan berakhir dengan ujung tongkat yang pendek.
Penjaga Dragontit dapat memutuskan kasus menurut hukum, tapi itu dengan satu peringatan bahwa Azure Heaven Northern Palace tidak campur tangan. Setelah Istana Utara campur tangan, jika Jiang Chen tidak memiliki metode lain, maka dengan identitasnya sebagai orang asing yang baru tiba, dia pasti akan berakhir dengan nasib buruk. Pada saat ini, Jiang Chen secara alami tidak keberatan memanfaatkan kekuatan orang lain. Jiang Chen telah bereinkarnasi bukan sebagai seseorang yang pergi dengan kekerasan. Dia menggabungkan semua faktor menguntungkannya untuk menghilangkan semua faktor yang tidak menguntungkan. Dia tentu saja tahu nilai memanfaatkan kekuatan orang lain. Setelah menyelesaikan instruksinya, Jiang Chen dengan gagah kembali ke sisi penjaga Dragontit dan tersenyum tipis, "Ayo pergi. Saya juga akan mengatakan ini, saya harap Anda dapat memutuskan kasus ini sesuai dengan hukum. Gadis muda ini adalah saksi, saya juga berharap dia tidak mengalami perlakuan tidak adil." Wakil dari penjaga Dragontit tidak berani kehilangan kewaspadaannya ketika dia melihat sikap Jiang Chen yang tidak biasa. Penjaga Dragontit saya tidak memihak dan objektif saat memutuskan kasus. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Petik 2. Di beberapa apartemen mewah di ibu kota, beberapa pemuda yang mengenakan jubah Istana Utara Azure Heaven sedang minum roti panggang setelah bersulang dan bersenang-senang. Tiba-tiba, seorang bawahan masuk dan menggumamkan beberapa patah kata ke telinga seorang pemuda berwajah bekas luka. Wajah pemuda itu segera berubah. "Apa?" Pemuda berwajah bekas luka itu berdiri, matanya penuh dengan cahaya yang ganas, dan wajahnya menjadi sangat gelap sehingga dia seperti ingin memakan seseorang. "Apa katamu? Katakan itu lagi." Bawahan itu sangat ketakutan sehingga ekspresinya sangat berubah dan dia tergagap. "Ini adalah berita yang baru saja kembali. Saudara senior Zhang Meng dicambuk sampai mati oleh penjaga hukum Istana Selatan di area transaksi, dan saudara senior Kuang juga dipukuli sampai mati dengan satu pukulan oleh seseorang di jalan. Apa katamu?" Seorang pemuda yang jenis kelaminnya sulit untuk dibedakan, berpakaian dengan gaya fei, menembakkan sinar cahaya yang ganas dari matanya. "Zhang Meng dipukuli sampai mati. Bicaralah dengan jelas, apa yang sebenarnya terjadi." Bawahan itu berusaha dengan gagah berani untuk mengendalikan emosinya yang gugup dan berkata, "Inilah yang terjadi, kakak laki-laki Zhang Meng melihat bocah yang kamu coba kalahkan oleh kakak laki-laki terakhir kali, dan kemudian." Bawahan ini tergagap dan akhirnya dengan jelas menjelaskan semua yang telah terjadi. Pemuda wanita itu memang kakak laki-laki Liu Ken, yang telah mengejar Jiang Chen ke lembah Qingyang dan hampir ditampar sampai mati oleh Penatua Fei. Pelatihan orang ini telah menembus jajaran daoroh setengah langkah dan sekarang telah masuk ke alam roh tingkat pertama. Dia sekarang adalah pemimpin kelompok itu. Liu Ken tidak keberatan dengan kenyataan bahwa kakak senior Kuang telah meninggal, tetapi Zhang Meng berbeda. Zhang Meng adalah sepupu Liu Ken yang lebih muda, dan keduanya telah memasuki Istana Utara Azure Heaven bersama-sama ketika mereka masih kecil. Zhang Meng juga cukup berbakat di bidang bisnis. Jalur pelatihan tidak dapat dilalui tanpa uang. Fakta bahwa dia, Liu Ken, memiliki prestasi seperti itu di bidang pelatihan, tidak dapat diabaikan dengan kontribusi Zhang Meng di bidang uang. Liu Ken selalu memperlakukan Zhang Meng sebagai adiknya sendiri. Ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa Zhang Meng telah dipukuli sampai mati oleh petugas hukum, bahkan dia bingung, meskipun dia adalah seorang praktisi alam roh. Anak itu lagi. Liu Ken menggertakkan giginya saat api kemarahan menari-nari di matanya. "Kamu beruntung terakhir kali dan melarikan diri ke lembah Qingyang. Jika Anda dengan pengecut berjongkok di lembah Qingyang, saya tidak akan bisa melakukan apapun untuk Anda. Sekarang setelah kamu datang ke kematianmu di ibu kota, aku akan menulis nama sialanku ke belakang jika aku tidak bisa membunuhmu." Petik 2. Bekas luka yang dihadapi pemuda, Yi Qianshui, adalah salah satu pembunuh yang awalnya mengejar Jiang Chen. Dia berkata, "Kakak Liu, orang ini agak aneh. Bagaimana dia bisa muncul tanpa cedera setelah jatuh ke tangan lelaki tua Fei di lembah Qingyang?" "Ya, orang tua Fei terkenal sulit ditangani. Dia bahkan tidak memberi muka kepada kepala Istana Utara kita. Bagaimana dia membiarkan anak ini pergi ke ibu kota seperti ini dan tidak menjadi pelayan obat selama 20 tahun?" Orang yang berbicara adalah salah satu dari alam roh setengah langkah yang juga mengejar Jiang Chen awalnya, pemuda bermata segitiga itu. Liu Ken mendengus dingin. Orang tua Fei dapat membuang berat dan kekuatannya di lembah Qingyang, tetapi aturannya yang dilanggar tidak ada gunanya di dalam ibu kota. Kali ini, tidak peduli siapa pendukung orang ini,
aku akan menjadi kematiannya. Yi Qiansui juga tertawa. Aku mengira daging gemuk ini telah terbang, tetapi siapa yang tahu bahwa kita akan mendapatkannya kembali setelah kehilangannya. Sepertinya kita membuat pilihan yang tepat untuk datang ke ibu kota kali ini. Bab 147, masalahnya tumbuh besar. Kakak Liu, kali ini kita di sini untuk mendukung pangeran pertama. Jika kita menangani masalah ini melalui pangeran pertama dan penjaga Dragon Teeth memberikan tekanan, kita benar-benar bisa menelan anak itu. Ketika itu terjadi, barang-barangnya, pemuda bermata segitiga itu menawarkan rencana ini kepada Liu Ken. Ketika mereka, praktisi dari alam roh setengah langkah, berjuang tanpa henti untuk membagi rampasan pertempuran, itu malah memberi Jiang Chen kesempatan untuk menyelinap melalui celah-celah dan pergi. Sekarang Liu Ken telah naik ke alam roh tingkat pertama dan pelatihannya telah meningkat pesat, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan dengan demikian yang lain secara alami menjadikannya kepala mereka. Mereka tidak lagi berani berbicara tentang pembagian yang setara. Liu Ken menganggukkan kepalanya dengan kejam, pangeran pertama memiliki ambisi yang jauh dan tidak terlalu tertarik pada uang. Namun, ada dua wanita cantik di antara pengikut anak itu, dan penampilan mereka memang tidak buruk. Mereka memiliki suasana yang cukup eksotis tentang mereka. Pangeran pertama menyukai hal semacam ini. Jika kita dapat menawarkan keduanya kepada pangeran pertama, ini akan sangat membantu. Petik 2. Baiklah, sudah diselesaikan kalau begitu. Keindahan akan diberikan kepada pangeran pertama, dan kami masih akan membagi barang-barang anak itu sesuai dengan kesepakatan kami terakhir kali. Bagaimana tentang itu? Yi Qiansui menamparkan meja dan memanggil. Tatapan semua orang melihat ke arah Liu Ken serempak. Semua omong kosong jika kakak senior Liu tidak menganggukkan kepalanya. Liu Ken juga telah mempertimbangkan kebutuhan rakyat, dan bahwa dia harus memberi mereka hadiah jika dia ingin mereka melakukan segalanya dengan kekuatan mereka. Dia segera mengangguk, baiklah, kita akan melanjutkan sesuai kesepakatan terakhir kali. Kalian semua akan menerima dua makhluk roh, dan semua orang dapat membuat salinan metode bela diri atau seni rahasia apapun. Ada perbedaan mendasar antara alam roh setengah langkah dan alam roh tingkat pertama. Semua orang sangat gembira mendengar bahwa Liu Ken telah setuju. Kakak Liu, masalah ini tidak boleh ditunda. Ayo pergi mengunjungi pangeran pertama sekarang juga. 2 jam kemudian, di kediaman pangeran pertama kerajaan Sky Laurel. Liu Ken, orang yang kamu bicarakan ini, apakah kamu tahu latar belakangnya? Pangeran pertama Ye Dai tersenyum tipis. Latar belakang, Liu Ken memulai. Kami bergegas ke ibu kota setelah menerima panggilan pangeran pertama dan benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menanyakan masalah ini. Mungkinkah anak ini memiliki latar belakang yang kuat? Pangeran pertama Ye Dai adalah pangeran dengan reputasi terbesar di antara semua pangeran di kerajaan Sky Laurel. Bantuan dari puluhan ribu terfokus pada dirinya sendiri. Dia adalah salah satu pesaing terpanas untuk menjadi raja berikutnya. Kulitnya sejernih batu giok, tatapannya sejernih bintang. Setiap gerakan dan gesturnya tampak anggun dan necis. Dia tidak memiliki banyak latar belakang, tetapi memang sedikit menarik. Sangat disayangkan bahwa dia dimaksudkan untuk menjadi musuh dan bukan teman. Yang mulia, mengapa Anda berkata begitu? Liu Ken samar-samar terkejut. Orang ini berasal dari kerajaan timur, dan merupakan sosok legendaris di kerajaan timur beberapa waktu lalu. Namanya Jiang Chen, dan dia pernah menekan upaya pemberontakan keluarga panjang di kerajaan timur. Kerajaan timur, Liu Ken khawatir dia akan memusuhi seseorang yang tidak mampu dia tanggung. Hatinya menjadi ringan ketika dia mendengar kerajaan timur. Kerajaan keledai kecil itu, betapapun legendarisnya dia di kerajaan kecil, itu seharusnya menjadi batasnya. Petik 2. Pangeran pertama Ye Dai tersenyum, kecerdasan menunjukkan bahwa orang pertama yang dikunjungi orang ini di ibu kota adalah orang nomor 4 dari keluarga kami. Pangeran keempat, Yang Mulia Ye Rong. Memang, nomor 4 kami biasanya tidak mengungkapkan apapun tentang dirinya dan tampaknya sangat rendah hati. Tapi Anda salah besar jika Anda berpikir dia adalah seseorang yang menerima nasibnya dalam hidup. Mengapa Jiang Chen ini datang ke kerajaan Sky Laurel? Nomor 4 pasti ada sesuatu di latar belakang. Petik 2. Liu Ken tenggelam dalam pikirannya. Yang Mulia, maksud Anda? Kita harus. Liu Ken berhenti dan mengangkat tangan kanannya, membuat gerakan memotong ke bawah. Jiang Chen membunuh seorang murid Istana Langit Utara Azure Anda, hukum negara tidak akan memaafkan tindakannya.
Istana Utara Anda tidak akan berguling dan berpura-pura mati, bukan? Liu Ken berseri-seri dengan gembira. Meskipun pangeran pertama tidak mengatakannya secara harfiah, tetapi ini sudah merupakan indikasi yang sangat jelas. Ini mengisyaratkan bagi mereka untuk membuat masalah dari ini dan menugaskan Jiang Chen untuk mati. Tolong tenanglah, Yang Mulia. Di mana Istana Utara saya akan menempatkan wajah kita jika kita membiarkan beberapa bocah luar berkeliaran di dalam kerajaan Sky Laurel? Kami akan mengajukan keluhan serius kepada Dragon Teeth Guard dan meminta mereka untuk melakukan arbitrase dengan keadilan, darah ganti darah. Senyum sinis ditampilkan di wajah Liu Ken. Ada banyak dari kita sendiri di pihak Dragon Teeth Guard. Saya akan menginstruksikan yang lain untuk memperhatikan masalah ini. 4 situs besar adalah benteng yang didirikan oleh Sekte Pohon Berharga di dalam kerajaan Sky Laurel. Mengalahkan salah satu murid dari 4 situs besar sampai mati adalah tamparan di wajah kerajaan Sky Laurel, dan terlebih lagi, tamparan di wajah Sekte Pohon Berharga. Nada bicara Ye Dai sangat serius. Liu Ken bersukacita secara pribadi. Dia sangat diyakinkan dengan jaminan pangeran pertama. Hehe, Jiang Chen kan? Karakter legendaris kerajaan timur bukan? Sekarang setelah Anda datang ke kerajaan Sky Laurel saya, Anda harus duduk bahkan jika Anda seekor naga, dan berbaring bahkan jika Anda seekor harimau. Kali ini aku akan mempermalukanmu secara perlahan, menyiksamu, dan kemudian membunuhmu. Aku akan mengambil wanitamu dan mencuri kekayaanmu. Jiang Chen duduk di kursi dengan mata tertutup. Sudah sekitar 2 jam sejak dia dibawa ke sini. Ruangan ini memiliki jendela yang terang dan kursi yang rapi, bahkan kursi tersebut terbuat dari kayu rosewood emas berkualitas tinggi. Tidak ada yang datang untuk menanyainya atau berbicara dengannya sejak dia dibawa ke sini. Jiang Chen tahu bahwa ini adalah perlakuan diam-diam. Sebelum penjaga Dragon Teeth mengungkap latar belakangnya, mereka hanya bisa menggunakan metode semacam ini yang tidak menyinggung atau menciumnya. Dia juga tahu bahwa setelah 2 jam ini berlalu, semua orang di semua sisi akan mulai bergerak. Apa yang perlu diselidiki juga akan cukup banyak diselidiki. Apa yang terjadi selanjutnya sama sekali tidak akan setenang keadaan sebelumnya. Melemparkan semua pikiran acak ke belakang pikirannya, Jiang Chen menenangkan pikirannya sesuai dengan seni Baldur's Heart dan mengatur kejadian beberapa hari terakhir di benaknya. Pintu didorong terbuka dengan derit. Sekelompok penjaga Dragon Teeth bergegas masuk. Orang di kepala memiliki pola tertentu yang disulam di dada jubah penjaga Dragon Teeth kuning pucatnya. Penampilannya agak seram dan mulutnya sedikit terkulai. Matanya khususnya memiliki tampilan suram yang membuat semua orang menggigil, tetapi bukan karena kedinginan. Dia memberi orang lain perasaan menakutkan dari rambut seseorang yang berdiri tegak, seolah-olah seseorang sedang menghadapi ular beludak. Semua penjaga Dragon Teeth lainnya secara otomatis berdiri di samping atau di belakang orang ini. Jenderal Lu, ini dia. Salah satu kapten berbicara dengan nada mengejek di depan orang ini seperti sedang menjilat. Kamu dipanggil Jiang Chen. Kamu dari kerajaan timur. Jenderal Lu, yang memiliki ekspresi seram, bertanya dengan nada muram. Memang, kamu memukuli murid Istana Utara sampai mati. Apakah ini terjadi? Saya memukuli sampai mati seorang penjahat yang melakukan perampokan di jalan. Jejak kewaspadaan muncul di hati Jiang Chen ketika dia mendengar nada yang lain. Omong kosong, identitas seorang murid Istana Utara adalah bangsawan dan tinggi, mengapa dia mungkin melakukan perampokan di siang bolong? Identitas yang mulia berarti seseorang tidak akan melakukan perampokan di siang hari bolong. Jiang Chen menjentikkan pandangan ringan ke orang lain. Tolong maafkan saya karena tidak sepenuhnya memahami logika Anda. Nah, ini Jenderal Lu kami. Lebih baik kamu bersikap. Untuk apa kamu sombong? Seorang penjaga Dragon Teeth di belakang Jenderal Lu berteriak. Menjadi sombong. Berurusan dengan masalah seperti itu disebut sombong. Petik 2. Bam. Jenderal Lu membanting tinjunya ke meja. Jiang Chen, aku tidak suka membuang waktu dengan omong kosong. Anda memukuli murid Istana Utara sampai mati dan sekarang mereka meminta saya untuk membunuhnya. Anda sebaiknya mengakui kesalahan Anda dan tunduk pada penilaian apapun yang akan ada sehingga kami dapat menangani masalah ini secara adil dan tidak memihak. Jika kamu terus melakukan perlawanan yang kaku. Jenderal Lu, bukan. Jiang Chen merentangkan tangannya, memotong yang lain. Jangan beri aku omong kosong ini juga. Itu adalah pembelaan diri yang tepat bagi saya untuk memukuli penjahat sampai mati. Saya tidak mengakui kesalahan. Selain itu,
Kata-kata Anda telah menunjukkan bias Anda. Pembicaraan lebih lanjut apa yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah ini secara tidak memihak. Apakah kamu tidak malu mengatakan hal seperti itu? Ini berarti kamu berniat untuk dengan keras kepala menolak sampai akhir. Jenderal Lu tertawa dingin berturut-turut. Jiang Chen, kami bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Anda membunuh seseorang di siang bolong, apakah Anda mengakuinya atau tidak? Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Aku tidak punya apa-apa untuk diakui. Baik sekali, sepertinya kamu tidak akan menyerah pada harapan palsumu sampai semuanya berakhir, dan telah mengeraskan hatimu untuk melawan Dragon Teeth Guard. Bawa dia pergi dan tempatkan dia ke dalam Black Dungeons. Ruang bawah tanah hitam adalah tempat penjaga gigi naga menahan para pelaku kejahatan berat yang berulang kali. Begitu seseorang dikirim ke Black Dungeons, mereka hampir tidak pernah berhasil kembali hidup-hidup. Pada dasarnya hanya ada satu kemungkinan untuk bisa keluar dari Black Dungeons, dan itu diseret untuk dieksekusi. Kemungkinan lainnya adalah bahwa seseorang masuk dengan kedua kaki mereka dan berbaring menjadi mayat saat mereka keluar. Beberapa penjaga Dragon Teeth menahan Jiang Chen dan tiba di area Black Dungeons. Sial, tempat ini selalu terasa seram setiap kali kita berjalan mendekatinya. Bagian belakang leher dan kepala saya kesemutan karena kedinginan. Salah satu penjaga Dragon Teeth mengeluh. Berhenti mengeluh. Cepat dan lempar anak ini ke sana sehingga kami dapat melaporkan kembali ke Jenderal Lu. Petik 2. Aku berkata nak, apakah ada sesuatu yang berharga untukmu? Cepat dan serahkan. Mungkin jika kami sedang dalam suasana hati yang baik, kami akan membawakan beberapa pesan untukmu dengan kata-kata terakhirmu. Memang, ketika Anda berada di Black Dungeons, bahkan tulang Anda tidak akan diserahkan kepada Anda, apalagi barang-barang berharga Anda. Anda akan membawa hadiah untuk sampah itu jika Anda membawa sesuatu yang bagus. Petik 2. Kata-kata mereka sudah memperlakukan Jiang Chen sebagai orang mati. Jiang Chen tetap sedingin mentimun sambil tersenyum tipis. Penjaga Dragon Teeth yang bertugas mengawalnya jelas-jelas berkarakter kecil. Tidak ada gunanya berdebat secara verbal dengan mereka. Yo, bocah. Anda memiliki beberapa keberanian ya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Bahkan jika Anda lahir dan dibesarkan di kerajaan Skylaurel, satu-satunya jalan bagi Anda adalah kematian setelah Anda menyinggung Istana Utara, apalagi Anda sebenarnya orang asing. Kecuali Anda salah satu murid dari 3 situs besar dan memiliki pelindung hebat yang mendukung Anda sudah mati. Petik 2. Nomor 7, berhenti bicara omong kosong dengannya. Apakah dia akan dikirim ke Black Dungeons jika dia memiliki pelindung yang hebat? Jenderal Lu sendiri yang memimpin kasus ini, bukankah itu membuat kasus ini cukup jelas? Mereka di atas ingin dia mati, tidak mungkin dia diizinkan untuk terus hidup. Petik 2. Anak ini cukup tangguh dalam hal itu. Dia tidak memohon belas kasihan bahkan sekarang. Petik 2. Baiklah, kita sudah sampai di area Black Dungeons. Mari kita berhenti sejenak. Kapten melambaikan tangannya dan menatap Jiang Chen, menilai dia. Nak, mari kita bicara terus terang. Tidak mungkin kamu bisa pergi setelah tiba di sini. Anda memiliki 2 pilihan. 1, diam-diam serahkan sesuatu yang berharga pada Anda dan selamatkan kami dari upaya mencari Anda. Pilihan kedua akan sedikit ofensif. Jika Anda tidak diam-diam menyerahkan sesuatu, maka kita harus melakukannya sendiri. Saya akan memperingatkan Anda sebelumnya, hal-hal tidak akan beradab jika kita harus mengambil tindakan sendiri. Petik 2. Apakah kamu yakin bahwa kamu adalah penjaga Dragon Teeth dan bukan murid Istana Utara? Jiang Chen bertanya dengan lemah. Maksud kamu apa? Kapten bertanya dengan kosong. Para murid Istana Utara ahli dalam melakukan perampokan. Apakah yang Anda lakukan termasuk pemerasan dan pemerasan? Atau hanya perampokan terang-terangan? Jiang Chen bertanya dengan santai. Nak, sepertinya kamu benar-benar mengeraskan hatimu. Kapten membentangkan lengan bajunya, kalau begitu jangan salahkan kami karena tidak baik. Nomor 6 dan 7, lepaskan dia. Berhenti. Suara megah terdengar saat ini. Bab 148, Arus dan Gelombang Bawah. Sosok tinggi dan besar melangkah masuk dari luar pintu segera setelah suara ini bergema. Dilihat dari seragamnya, dia ditempatkan pada peringkat yang jauh lebih tinggi daripada yang hadir. Alisnya setebal ulat sutra, dan dia memancarkan perasaan keadilan meskipun tidak mengungkapkan apapun. Komandan Tian, ketika penjaga Dragon Teeth melihat orang ini,
wajah mereka semua berubah sedikit saat mereka langsung membersihkan tindakan mereka sebelumnya, dan berdiri sejajar dengan pandangan menunduk, memberi hormat kepada orang yang datang. Cek, kalian menjadi terlalu besar untuk celanamu ya. Pemerasan dan pemerasan, Anda pasukan saya baik-baik saja. Jelas memamerkan kebanggaan dari Dragon Teeth Guard yang agung. Komandan, kami, butir-butir keringat telah berkumpul di dahi kapten saat dia ketakutan sampai hampir kencing sendiri. Apa, masih mau berdebat? Apakah Anda pikir saya tuli dan tidak mendengar apa-apa? Tatapan Komandan Tian menjadi dingin. Tidak, Komandan Tian, kami salah. Kami pantas mati. Kaki kapten tertunduk saat dia tiba-tiba berlutut. Komandan Tian, kami salah. Mohon maafkan kami sekali ini atas dasar bahwa kami telah mengikuti Anda selama 7-8 tahun. Beberapa penjaga Dragon Teeth juga berlutut dan terus membenturkan kepala mereka ke tanah. Dikatakan bahwa tidak ada yang seperti memiliki seorang pria di tempat untuk memberi perintah. Meskipun posisi Jenderal Lu tinggi, tingkat penuh lebih tinggi dari seorang komandan, tetapi bahkan posisinya yang tinggi tidak ada gunanya untuk menjaga orang-orang ini tetap pada jalurnya. Komandan Tian adalah orang yang menjaga mereka tetap sejalan dan supervisor mereka yang sebenarnya. Dari orang-orang dalam kelompok ini, apakah itu kapten atau anggota tim, mereka semua berada dalam yurisdiksi Komandan Tian. Bagaimana mungkin mereka tidak takut bahwa komandan telah menemukan masalah buruk ini? Selain itu, mereka sangat menyadari bahwa dia membenci kejahatan sebagai musuh yang mematikan, dan terkenal karena tidak memihak. Begitu Komandan Tian ingin menjatuhkan hukuman pada mereka, bahkan permohonan keringanan hukuman dari mereka yang bahkan berada di posisi yang lebih tinggi tidak selalu berguna, apalagi dari Jenderal Lu. Komandan Tian memiliki temperamen yang berapi-api. Ketika dinyalakan, dia akan bertabrakan bahkan dengan seorang jenderal, belum lagi Jenderal Lu sebenarnya hanya seorang wakil jenderal. Kalian semua, bangunlah. Apakah semua anak buahku pengecut dan pemalu seperti kalian? Komandan Tian meraung. Ketika penjaga Dragon Teeth mendengar Komandan Tian mengaum pada mereka, mereka malah senang. Mereka tahu bahwa jika komandan meneriaki mereka, ini berarti dia tidak benar-benar marah. Setelah komandan benar-benar marah, bahkan tidak akan ada kesempatan baginya untuk mengaum pada Anda bahkan jika Anda menginginkannya. Sekelompok orang dengan patuh bangkit dan dengan hati-hati berdiri di samping, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Tempatkan orang ini di sel tahanan tunggal terlebih dahulu. Komandan Tian menginstruksikan dengan tenang. Tapi, kapten itu agak ragu-ragu. Apakah ada masalah? Komandan Tian memutar matanya dan bertanya sebagai balasannya. Jenderal Lu secara pribadi menangani kasus ini, dan... Apakah Anda pikir Anda dapat mengabaikan perintah saya sekarang setelah Anda mengunci Jenderal Lu? Yang disebut sel induk tunggal adalah area terpisah di dalam Black Dungeons. Ini telah disiapkan untuk individu khusus, dan setara dengan ruang VIP di dalam Black Dungeons. Begitu berada di dalam sel tahanan tunggal, ini berarti bahwa orang ini berada di bawah status dilindungi di dalam Black Dungeons. Jika tidak, ketika ditahan dengan kelompok Desperados lain di dalam Black Dungeons, siapapun akan kehilangan setidaknya satu lapisan kulit, jika tidak langsung mati. Meskipun sel tahanan tunggal tidak terlalu besar, itu adalah ruang yang terpisah dan dapat menghindari gangguan dari tahanan lain. Itu memang perawatan VIP di dalam Black Dungeons. Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Bawa dia ke sel tahanan tunggal. Komandan Tian berkata tanpa emosi. Kamu dapat memilih untuk mendengarkan Jenderal Lu dan menanggung konsekuensinya sendiri. Pengawal Dragon Teeth saling memandang dan sangat bertentangan. Posisi Jenderal Lu lebih tinggi dan dukungannya lebih besar. Ini adalah kesimpulan sebelumnya. Namun, Komandan Tian adalah atasan mereka yang sebenarnya dan memperlakukan mereka dengan cukup baik secara normal. Dari 100 komandan dalam Dragon Teeth Guard, Komandan Tian terkenal karena menyukai rakyatnya sendiri, dan sering berbicara kembali bahkan kepada jenderal untuk keuntungan anak buahnya sendiri. Mereka benar-benar mendukung supervisor seperti dia dari lubuk hati mereka. Jika mereka mendengarkan Jenderal Lu dan melemparkan Jiang Chen ke Dungeon Hitam, mereka akan benar-benar menyinggung Komandan Tian. Setelah itu, jika Komandan Tian menulis taktik pemerasan yang mereka tunjukkan barusan dan menyerahkannya kepada seorang supervisor untuk penjaga Dragon Teeth, apa yang menunggu mereka adalah hukuman militer yang keras. Paling tidak, mereka akan kehilangan gelar mereka sebagai penjaga gigi naga, dan yang paling buruk, mereka akan dieksekusi.
Soal pemerasan dan pemerasan bisa menjadi masalah kecil atau besar. Jika tidak ada yang mengejarnya, maka tidak ada yang akan terjadi. Namun, begitu seseorang menangkapnya, maka itu akan menjadi masalah besar. Akan lebih buruk lagi jika supervisor sendiri yang melakukan investigasi. Semua orang tahu bahwa Komandan Tian terkenal karena melindungi kekurangan anak buahnya dan menjaga pasukannya. Jika ada bawahan yang bahkan dia sendiri tuduh di depan umum, seberapa menjijikkan dan tidak menyenangkan orang ini. Siapapun yang bisa menjadi anggota Dragon Teeth Guard tidak mungkin bodoh. Setelah ragu-ragu sebentar, Kapten berkata dengan tergesa-gesa, "Komandan Tian, kami semua adalah pasukanmu. Tentu saja kami mendengarkanmu. Komandan Tian, harap tenang. Kami tidak akan membicarakan masalah ini di luar, dan pasti tidak akan memberitahu Jenderal Lu." "Ya, kami mendengarkan Komandan Tian." Komandan Tian mendengarkan dengan mata menyipit. Jika orang-orang ini ragu-ragu terlalu lama, dia benar-benar tidak akan keberatan menggunakan metode terdingin dan paling kejam untuk mengeluarkan mereka dari timnya dan menggunakan hukum militer untuk memastikan bahwa mereka tidak akan pernah dapat menerima kesempatan lagi. Melihat bahwa mereka pada akhirnya tidak ragu-ragu terlalu lama, Komandan Tian menganggukkan kepalanya sedikit. "Bahkan jika kalian tidak membicarakan masalah ini tidak bisa disembunyikan terlalu lama. Namun, jika Jenderal Lu memiliki pendapat apapun, katakan padanya untuk datang mencari saya. Kalian yang bertanggung jawab atas kasus ini pada awalnya, kan?" Orang Lu itu hanya mengulurkan tangannya terlalu jauh. "Iya, terlepas dari itu, kami tidak akan kehabisan mulut ketika kami pergi dari sini." Kapten berjanji, mereka pasti tidak akan membicarakan ini. Jika mereka membicarakannya, mereka akan membuat kedua belah pihak tidak senang dan membuat masalah lebih lanjut untuk diri mereka sendiri. Mengenai hal ini, Komandan Tian cukup yakin. "Aku akan mengambil alih. Kalian semua diberhentikan." Komandan Tian melambaikan tangannya dan menyuruh orang-orang itu pergi. Ketika penjaga Dragon Teeth telah pergi, Komandan Tian berkata kepada Jiang Chen, "Jiang Chen, saya tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Saya berutang banyak terima kasih kepada Pangeran keempat. Anda adalah tamu terhormatnya, jadi saya tidak akan membiarkan Anda menderita di sini. Saya baru saja melihat kasus ini sekarang dan itu cukup rumit. Pasti ada seseorang yang merencanakan sesuatu di balik layar. Jika Istana Utara Azure Heaven bergantung pada masalah ini dengan cengkeraman maut, saya tidak yakin apakah Pangeran keempat dapat bertahan di bawah tekanan." Jadi Komandan Tian sebenarnya adalah salah satu dari anak buah Pangeran keempat Yerong. Jiang Chen tersenyum penuh pengertian. "Beritahu Pangeran keempat bahwa jika dia tidak bebas untuk campur tangan dalam masalah ini, dia hanya bisa menunggu dan melihat. Aku tidak akan menyalahkannya. Saya agak penasaran, siapa Jenderal Lu? Hubungan apa yang dia miliki dengan Istana Utara?" Petik 2. Komandan Tian menghela nafas ringan, ceritanya panjang. Istana Utara selalu mendominasi di antara 4 situs besar dan selalu secara halus menyebut diri mereka sebagai yang pertama di antara keempatnya. Entah itu Istana Utara atau Jenderal Lu, mereka semua cukup dekat dengan Pangeran pertama. Pangeran pertama adalah salah satu pesaing panas untuk menjadi penguasa berikutnya dan orang dengan jumlah dukungan tertinggi. Jiang Chen memiliki pemahaman keseluruhan setelah ringkasan sederhana Komandan Tian. Apakah itu Istana Utara atau Jenderal Lu, pendukung besar di belakang mereka adalah Pangeran pertama Kerajaan Sky Laurel dan pesaing untuk menjadi putra mahkota masa depan. Ini untuk mengatakan bahwa eksekusi saya yang ceroboh terhadap seorang perampok secara tidak sengaja memicu perselisihan terselubung dan perjuangan tersembunyi di antara para pangeran. Jiang Chen tidak bisa menahan tawa sedih. Dia juga tidak mengira bahwa situasi di dalam kerajaan Sky Laurel sesensitif ini, dan bahwa masalah kecil dapat menyebabkan riak yang begitu besar. Mungkin akan sedikit berlebihan untuk mengatakan bahwa ini menimbulkan konflik antara para pangeran. Tapi jelas bahwa Pangeran pertama ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Pangeran keempat. Ini telah ditunjukkan dengan jelas dari berbagai detail. Petik 2. Menekan Pangeran keempat. Jiang Chen sedikit dicentang. Jadikan aku sebagai contoh karena konflik di antara kalian para pangeran. Jadi bagaimana jika Anda adalah Pangeran pertama? Bukan karena Jiang Chen suka membuat masalah, tapi Istana Utara lah yang memulai seluruh masalah ini. Apakah ini termasuk mengalahkan anjing di depan singa? Aku anjing malang itu dan Pangeran keempat adalah singa. Jiang Chen tertawa dingin. Komandan Tian menatap bodoh sejenak dan juga tertawa sedih. Pangeran pertama membunuh dengan tegas.
Di matanya, tidak ada orang yang tidak bisa dikorbankan. Jika dia ingin membunuh seseorang, itu semudah menginjak semut untuknya. Seekor semut. Jiang Chen tersenyum dalam kemarahannya. Bagus, sangat bagus. Sungguh pertunjukan yang fantastis mengalahkan anjing di depan singa. Namun, bahkan jika dia memandangku sebagai ayam yang menunggu disembelih, aku khawatir dia akan kecewa kali ini. Oh, mata Komandan Tian berbinar. Jiang Chen tertawa samar sebelum dia duduk bersila dengan penuh gaya, hanya memutuskan untuk menutup matanya dan tidak berbicara lebih jauh. Komandan Tian membuka mulutnya tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Dia menangkupkan tangannya untuk berkata, "Saudaraku, kekuatan saya terbatas sehubungan dengan hal-hal di atas saya dan saya tidak dapat campur tangan. Namun di sini, bahkan jika Jenderal Lu muncul untuk menekanku, aku tetap tidak akan membiarkanmu menderita sedikitpun. Kekuatanku hanya bisa mencapai sejauh ini." Baiklah, Komandan Tian memiliki hati yang baik. Saya, Jiang Chen, akan mengingat bantuan ini. Jiang Chen mengangguk dengan tenang. Dia juga tahu bahwa Komandan Tian berbicara dengan benar dan merupakan orang yang berkarakter kuat. Seorang murid perempuan berdiri di luar pintu ruangan tertentu di dalam salah satu benteng istana selatan di dalam ibu kota. Dia berbicara dengan hormat, "Penatua Ning, ada seorang pria berusia sekitar 30 tahun yang mengajukan petisi untuk bertemu denganmu." Seorang pria, suara lembut namun agak malas keluar dari dalam. "Siapa ini?" Murid Anda memiliki mata yang bodoh dan tidak bisa mengenalinya. Sepertinya dia bukan salah satu bangsawan kerajaan. Apakah dia mengatakan mengapa dia ingin bertemu denganku? Penatua Ning bertanya lagi. Dia melakukannya, sepertinya ada hubungannya dengan Menara Harapan. Namun, dia tidak merinci secara spesifik apa. Dia hanya ingin murid Anda memberitahu Anda sesegera mungkin dan takut penundaan akan mengacaukan masalah. Petik 2. Menara Harapan. Suara non-komitmen Elder Ning tiba-tiba menjadi sedikit tidak tenang. Apakah Anda yakin telah mendengar dengan benar? Murid Anda mendengar dengan sangat jelas. Dia memang menyebutkan Menara Harapan. Petik 2. Cepat, suruh dia masuk. Dan, tidak ada yang boleh menggangguku selama aku menerima tamuku. Penatua Ning membuang kelesuannya yang biasa dan memberi perintah dengan tergesa-gesa. Ya, murid itu agak bingung. Mengapa Penatua Ning berubah menjadi orang lain ketika Menara Harapan disebutkan? Langkah kaki terdengar di luar halaman setelah beberapa saat. Sebuah suara yang sangat magnetis terdengar, orang asing Qiao Baisi mengajukan petisi untuk bertemu dengan Penatua Ning. Masuk, suara malas itu menyebabkan tubuh Qiao Baisi bergidik samar-samar, tanpa sadar bereaksi dengan cara yang tidak seharusnya dia lakukan. Bab 149, memesan sekitar 2 kelas berat. Qiao Baisi mengingat kembali akal sehatnya dan menenangkan diri sebelum mendorong dan masuk melalui pintu. Apa yang menyambutnya adalah aroma yang menyenangkan hatinya dan menyegarkan pikirannya, memberinya perasaan salah masuk ke kamar kerja wanita. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ruangan yang tertata rapi. Itu mirip dengan kamar seorang gadis yang belum menikah dari keluarga terhormat dan berbudaya. Ada beberapa petunjuk tentang keceriaan yang menawan dari seorang gadis muda di tengah kemewahan yang mewah. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Qiao Baisi akan sangat sulit untuk percaya bahwa ini adalah kamar seorang tetua wanita parubaya. Qiao Baisi, hehe, mungkinkah aku hanya tahu sedikit tentang apa yang terjadi di dunia ini baru-baru ini? Kapan kerajaan Sky Laurel kita mendapatkan jenius muda dan tampan lainnya di dunia pil? Petik 2. Qiao Baisi berusia 30 beberapa tahun dan tidak terlalu berlebihan untuk melabelinya sebagai seorang jenius muda yang tampan. Qiao Baisi menangkupkan tangannya dan terkekeh. Pujianmu terlalu tinggi, terlalu tinggi. Lebih tepatnya Penatua Ning yang merupakan kecantikan nasional dan memiliki reputasi menakjubkan sebagai legenda yang tidak menua. Meskipun saya selalu dengan rendah hati tinggal di Kerajaan Timur, saya juga telah lama mengagumi nama Anda. Petik 2. Apa yang disebut legenda yang tidak menua, itu secara alami adalah sanjungan yang penuh kebencian. Tetapi dua kata ini memiliki bakat dan inovasi bagi mereka. Mereka berbeda dari babat biasanya. Memang, ketika Penatua Ning mendengar kata-kata ini, dia secara alami senang dan senyum seperti musim semi mekar di wajah yang usianya tidak mungkin untuk dibedakan. Legenda yang tidak menua, siapa yang bilang, kenapa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Mata indah Elder Ning menari. Cahaya berdesir melalui matanya yang memesona secara alami, seolah-olah air akan menetes kapan saja.
Penatua Ning belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Tapi tentu saja, Penatua, Anda adalah seorang bijak, acuh tak acuh terhadap kekayaan dan ketenaran, menyendiri dan terlepas dari opini publik. Anda tidak lagi peduli dengan reputasi Anda di dunia luar. Petik 2. Gelombang lain dari sanjungan yang menghina datang menerjang dan senyum di wajah Elder Ning menjadi lebih terbuka. Hehehehe, Penatua Ning tersenyum. Qiao Baishi, kan, Anda benar-benar orang yang menarik. Apakah kamu mengatakan kamu datang dari kerajaan timur barusan? Ya, kerajaan timur cukup jauh dari sini. Apa yang membawamu ke kerajaan Skylaurel? Apakah Anda percaya jika saya mengatakan bahwa saya tertarik dengan ketenaran Anda? Anda mungkin tidak tahu bahwa di kalangan bangsawan kerajaan timur, kami semua mengagumi sketsa Anda secara pribadi. Lingkaran bangsawan bangga mengumpulkan sketsa Anda. Meskipun saya juga ingin mengumpulkannya, sayangnya, dana saya rendah dan saya tidak memiliki cara untuk bersaing dengan para bangsawan hebat itu. Saya benar-benar menyimpan penyesalan di dalam hati saya. Namun, sekarang setelah saya diterima oleh Anda secara pribadi, saya akan memiliki banyak hal untuk dibanggakan ketika saya kembali kali ini. Petik 2. Qiao Baishi menggaruk kepalanya dengan jujur ketika dia membicarakan hal ini dan tertawa bodoh. Harus dikatakan, wanita tidak boleh mendengarkan kebohongan pria. Kebohongan Qiao Baishi telah mencapai tingkat yang lebih benar daripada kebenaran, memberi Elder Ning pilihan selain mempercayai kata-katanya. Penatua Ning terobsesi dengan kecantikan dan sangat narsis. Ditambah fakta bahwa dia memang memiliki kecantikan yang luar biasa dan berbakat dalam mendandani dirinya sendiri. Dia terlihat berusia 20 tahun bahkan pada usia yang lebih dari 40 tahun. Inilah yang selalu dia banggakan. Dia memiliki wajah kaku pada awalnya dan ingin melihat untuk apa orang asing ini datang, tetapi sekarang setelah Qiao Baishi menyanjung dan menggodanya, dia semua terkikik dan berdebar-debar, tidak dapat tetap diam bahkan jika dia mau. Menarik kembali senyumnya dengan sedikit usaha, dia menepuk dadanya, baiklah, Qiao Baishi, kuakui bahwa aku mulai sedikit mengagumimu. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda berada di sini atas nama Menara Harapan? Ya, Qiao Baishi tidak menyangkal ini sama sekali. Saya di sini untuk mengabulkan keinginan Elder Ning. Apa? Penatua Ning merasa lebih sulit untuk tetap pendiam. Dia melompat berdiri dan mengayuh dengan kakinya yang telanjang seperti batu giok. Kau bisa mengabulkan keinginanku. Apakah Anda tahu keinginan apa yang saya buat? Petik 2. Tentu saja, Anda ingin tetap awet muda dan mempertahankan penampilan yang tidak menua selama 30 tahun ke depan. Kamu benar-benar memiliki metode untuk melakukan itu. Mata Elder Ning melebar sangat besar saat harapan yang kuat menyelimuti matanya yang menawan. Ekspresinya sangat cemas akan bantuan pribadi dan khawatir dia akan kehilangannya, seolah-olah sangat takut Qiao Baishi akan memberikan jawaban negatif. Jika saya tidak memiliki kemampuan, bagaimana saya berani memanggil Anda? Qiao Baishi tersenyum. Tapi kenapa aku? Qiao Baishi merentangkan tangannya. Tidak banyak mengapa dan bagaimana. Ada pepatah di kerajaan timur kita bahwa wanita bertanggung jawab untuk tampil seindah bunga, sedangkan pria bertugas mencari uang dan menghidupi keluarga. Wanita ada untuk menjadi cantik dan mengejar kecantikan adalah bagian dari sifat bawaan mereka dan tanggung jawab mereka. Laki-laki memiliki tugas yang dikirim surga untuk memikirkan berbagai metode untuk melindungi kecantikan wanita. Petik 2. Haha apa? Kapan Penatua Ning pernah mendengar kata-kata menyegarkan seperti itu sebelumnya? Dia sangat senang bahwa bunga-bunga bermekaran di hatinya. Dia juga dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap Qiao Baishi pada saat yang sama, tetapi dia berbicara dengan kemarahan yang lucu dan palsu, jangan menggodaku dan melebih-lebihkan seolah-olah kita adalah suami dan istri. Hehe, aku salah bicara. Namun, bukankah itu keinginan terbesar semua manusia di bawah surga untuk memenuhi keinginan Elder Ning? Penatua Ning sangat geli dengan kata-kata ini sehingga dia tidak bisa berhenti tersenyum dan tertawa saat dia benar-benar membuang citra seorang wanita sopan. Dia berada di samping dirinya sendiri dengan sukacita dan hampir melompat-lompat dengan sukacita di tempat. Qiao Baishi, aku menyadari bahwa aku semakin mengagumimu. Saya telah memutuskan bahwa tidak peduli apakah Anda dapat membantu saya memenuhi keinginan saya atau tidak, saya akan mempekerjakan Anda untuk menjadi asisten saya. Dan, saya akan membantu Anda mendapatkan identitas bangsawan peringkat kelima dengan kemampuan terbaik saya. Kamu terlalu menarik. Petik 2.
Penatuaning telah menjanjikan posisi bangsawan peringkat ke-6 dan rekrutmen simultan sebagai pengikut pada gulungan keinginan. Tapi sekarang, posisi pengikut telah berubah menjadi asisten dan bangsawan peringkat ke-6 telah naik menjadi bangsawan peringkat ke-5. Dari sini orang bisa melihat betapa geli Penatuaning oleh Qiao Baishi. Qiao Baishi memanfaatkan setiap detik, menghela nafas. Penatuaning, sejujurnya, masalah ini telah 100% berhasil. Tapi, saya punya mitra bisnis yang membuat dirinya berada dalam situasi yang sulit. Sekarang, saya memiliki resep pil di tangan saya untuk mempertahankan penampilan awet muda bernama Four Seasons Eternal Spring Pill, tetapi tidak memiliki sedikit pun timbal obat terakhir. Petik 2. Situasi lengket apa? Penatuaning agak panik ketika dia mendengar kata-kata ini. Nah, begini situasinya. Teman saya mendapatkan resep ini melalui pertemuan kebetulan. Dia memberi saya resepnya, tetapi tidak memberi saya bahan terakhir. Dia menunggu saya selesai mengumpulkan uang sebelum memberi saya bahan terakhir. Petik 2. Uang bukan masalah. Berapa yang dia minta? Penatuaning tidak kekurangan uang sama sekali. Aku sudah mengumpulkan uangnya, tapi sekarang dia terjebak dalam masalah yang sepertinya agak sulit untuk ditangani. Qiao Baishi berkata dengan sedikit depresi. Dia sengaja mengambil jalan memutar ini untuk membuat hati Elder Ning cemas, membuatnya penasaran, membuatnya gatal di hati tetapi tidak bisa menggaruknya, dan membuatnya bertanya secara sukarela. Apa yang baru saja terjadi? Penatuaning panik. Saya memiliki jaringan yang cukup di dalam kerajaan Sky Laurel. Masalah apa yang mungkin ada yang tidak bisa ditangani oleh Istana Selatan saya? Petik 2. Dia membunuh seseorang. Jadi dia membunuh seseorang. Seberapa besar masalah ini? Saya akan segera mengirim seseorang untuk membawanya keluar. Penjaga Dragon Teeth menguncinya kan. Penatuaning cukup mudah. Dia membunuh seorang perampok. Perampok. Sejak kapan membunuh penjahat adalah kejahatan? Apakah penjaga Dragon Teeth bahkan tahu bagaimana menangani kasus mereka lagi? Hal utama adalah bahwa perampok yang dia pukul sampai mati berasal dari latar belakang yang cukup kuat. Qiao Baishi terus membimbingnya. Latar belakang yang kuat. Sekuat latar belakang ini, apakah itu lebih besar dari milikku? Seorang tetua dari Istana Selatan. Elder Ning mendengus halus dan sedikit tidak senang. Qiao Baishi menghela nafas, untuk berbicara terus terang, dia memukuli sampai mati seorang murid Istana Utara. Istana Utara, Elder Ning berseru dengan lembut, dan kemudian segera mengangguk dengan penuh arti. Aku benar-benar percaya padamu sekarang. Istana Utara selalu memiliki gaya bandit dan pencuri keji. Aku pernah mendengar bahwa Istana Utara memberikan banyak tekanan kepada penjaga Dragon Teeth untuk membuat kasus pembelaan diri yang dibenarkan ini menjadi pembunuhan seseorang di jalan. Mereka tampaknya telah mengirimkan pesan yang keras untuk mencegah siapapun bahkan berpikir untuk melawan mereka dalam masalah ini, tidak peduli siapa yang muncul atau seberapa banyak wajah yang dapat diperintahkan oleh orang ini. Nada yang egois. Penatuaning sudah lama mabuk karena minuman yang ditawarkan Qiao Baishi. Bagaimana mungkin dia memikirkan gagasan bahwa konotasi kata-kata Qiao Baishi adalah untuk mengarahkannya pada kesimpulan tertentu dan bahkan dengan sengaja memicu kemarahannya. Saya ingin melihat bagaimana hal ini terjadi. Ini masih tanah keluarga Ye dan wilayah kerajaan Sky Laurel. Jadi Istana Utara merajalela di wilayah barat kerajaan, apakah mereka berusaha untuk menghapus langit dengan satu tangan di ibu kota juga? Qiao Baishi, aku akan menulis pesan untukmu. Berikan pada Dragon Teeth Guard dan minta mereka menangani kasus ini dengan adil. Penatuaning adalah seorang penatua yang memiliki kekuatan sebenarnya di dalam Istana Selatan. Posisinya tinggi dan pengaruhnya kuat. Dia berperingkat sedikit lebih rendah dari hanya beberapa orang. Kata-katanya memegang otoritas besar di Istana Selatan, dan dia adalah karakter penting dalam kerajaan Sky Laurel. Catatannya tidak akan kalah pentingnya dengan catatan bangsawan dan pejabat yang memegang kekuasaan di pengadilan. Qiao Baishi sangat gembira mendengar kata-kata ini, segalanya akan mudah dengan catatan pribadi yang lebih tua. Ini resep yang saya terima. Saya menawarkannya untuk Anda teliti terlebih dahulu. Setelah temanku dilepaskan dan resepnya digabungkan dengan bahan terakhir, maka pil musim semi abadi 4 musim akan membuahkan hasil. Petik 2. Penatuaning dengan senang hati menerima resepnya, evaluasi Qiao Baishi di hatinya naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dia berpikir bahwa Qiao Baishi benar-benar masuk akal karena dia tidak berusaha menyembunyikan atau menahan resepnya.
Siapa yang mengira bahwa seorang pria dari tempat kecil seperti Kerajaan Timur akan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada orang-orang dari Kerajaan Skylaurel? Ibu kotanya, di Myriad Treasures Palace. Ada dua orang yang memegang kekuasaan sebenarnya di dalam Myriad Treasures, salah satunya adalah Kepala, Zhuge Yan, dan yang lainnya adalah Wakil Kepala si Xiaoyao. Pada saat ini, Wakil Kepala si Xiaoyao sedang duduk di halamannya dan dengan santai mencicipi anggur. Kali ini setiap hari adalah saat dia menikmati anggur berkualitas. Dia telah mempertahankan kebiasaan ini selama beberapa dekade, tak tergoyahkan dalam keadaan apapun. Dia masih harus meminum anggurnya bahkan jika langit runtuh. Baru setelah dia meminum setetes anggur terakhir, meletakkan cangkir anggur dan memukul lidah dan bibirnya, dia menghela nafas. Anggur yang baik harus dimiliki, tetapi sangat disayangkan bahwa meskipun ada banyak anggur berkualitas di bawahnya, surga, hanya selera mereka yang enak. Mereka yang baik-baik saja sampai menyentuh hati dan jiwa seseorang sama langkahnya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn. Sayang sekali, sayang, kapan saya bisa menyesap lagi 9 Magnificence Dew Wine? Seperti cacat dalam hal yang sempurna, Wakil Kepala si bersendawa mabuk. Kehidupan seperti ini paling memuaskan dan menyenangkan baginya. Melihat itu dia akhirnya selesai meminum anggurnya. Seorang pengikut dengan hati-hati mendekatinya. Baginda, ada murid Myriad Treasures bernama Feng Yan menunggu di luar, meminta untuk bertemu dengan Anda. Dia menunggu sekitar 1 jam setelah mendengar bahwa Anda mencicipi anggur di dalam. Petik 2. Feng Yan, Wakil Kepala si menyipitkan matanya. Pikirannya sepertinya mengingat bahwa ada murid seperti itu di dalam istana harta karun segudang. Kecuali, ada ribuan dan puluhan ribu murid semacam ini di dalam istana harta karun segudang. Si Xiaoyao hanya bisa mengingat namanya. Apa? Menurutmu aku punya banyak waktu di tanganku. Sedemikian rupa sehingga bahkan seorang murid biasa bisa datang dan meminta audiensi. Emosi si Xiaoyao bahkan lebih sombong dan menyendiri daripada Elder Ning. Tidak sama sekali. Bawahan Anda juga mengisyaratkan kepadanya bahwa dengan statusnya, dia tidak berhak meminta audiensi secara langsung. Tapi, tidak peduli apa yang saya katakan, orang itu tidak akan pergi. Dia tampak cukup cemas dari penampilannya. Kapan Myriad Treasures Palace kami menerima murid seperti itu yang tidak mengerti aturan? Wajah si Xiaoyao menjadi gelap saat dia menjadi tidak senang. Dia bilang dia sangat berani untuk meminta audiensi karena masalah menara harapan. Bawahan harus menanggapi dengan jujur. Apa? Menara pengharapan. Si Xiaoyao yang awalnya lesu tampak seolah-olah dia tiba-tiba dihidupkan kembali dan dipompa penuh darah. Tubuhnya melompat seperti pegas. Di mana dia? Cepat, suruh dia masuk. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kamu tidak memberitahu saya tentang kejadian besar seperti itu sebelumnya? Petik 2. Bab 150, Wakil Kepala si cukup marah. Murid Feng Yan menyapa Wakil Kepala si. Murid Anda ketakutan karena dia meminta audiensi di atas levelnya. Saya meminta Wakil Kepala untuk mengampuni kejahatan ketidaksopanan murid ini. Feng Yan segera berlutut di lantai ketakutan saat dia masuk, membuat posturnya cukup rendah. Dia juga tahu bahwa watak Wakil Kepala itu tidak menentu, dan dia terkenal tidak mudah bergaul. Dia mengambil risiko dengan melakukan kunjungan resmi. Jika dia membuat marah Wakil Kepala yang eksentrik, hidup tidak akan mudah baginya. Potong omong kosongmu, aku tidak membeli semua ini. Si Xiaoyao mengembangkan lengan bajunya dan mengangkat tubuh Feng Yan ke atas. Berdiri dengan benar dan jelaskan padaku, apa yang terjadi dengan menara harapan. Jika Anda berani menipu saya, apakah Anda berani percaya bahwa saya tidak akan menguliti Anda hidup-hidup dan mencabut urat Anda, di sini, dan sekarang juga? Ini bukan ancaman. Membohongi Wakil Kepala benar-benar merupakan kejahatan besar dan keji. Bahkan tidak akan ada tempat untuk banding jika dia terbunuh. Posisi Feng Yan di Myriad Treasures Palace tidak tinggi, dan dia tidak memiliki pendukung. Jika ini tidak benar, dia tidak akan pergi ke area transaksi untuk melakukan bisnis. Setiap murid yang menghargai diri sendiri akan menghina apapun yang mengharuskannya mempertaruhkan wajahnya seperti ini. Justru karena Feng Yan tidak memiliki status dan pelindung, dia selalu suka mengambil risiko, percaya bahwa uang datang dari bahaya. Dia mengobrol dengan Jiang Chen sebagian karena pertimbangannya sendiri tentang aspek ini, dia ingin memperjuangkan masa depan melalui interaksinya dengan Jiang Chen. Si Xiaoyao telah berbicara.
Feng Yan dengan demikian tahu bahwa dia adalah anak panah yang telah meninggalkan busurnya, dan itu tidak mungkin kembali. Dia hanya memperkuat keberaniannya dan berbicara dengan jujur, menanggapi Anda, Tuan, murid Anda telah bertemu dengan orang yang unik di pameran transaksi di Istana Selatan Azure Heaven. Dia memberi saya daftar dan menyuruh saya untuk menyampaikannya kepada Anda, Pak. Dia mengatakan untuk menyebutkan Menara Harapan jika Anda tidak mau bertemu. Murid Anda diminta oleh orang lain untuk melakukan hal ini, dan awalnya juga menganggap masalah ini agak konyol. Namun, orang ini mengeluarkan pil lautan luas pangkat tertinggi seolah-olah itu bukan apa-apa baginya, membuat muridmu tidak dapat mengabaikan masalah ini dengan sangat mudah. Petik 2. Pil laut luas peringkat tertinggi. Bahkan si Xiao Yao sedikit terkejut dengan ini. Apakah hal seperti itu benar-benar ada di kerajaan Sky Laurel kita? Murid Anda memiliki sedikit pembelajaran, dan itu juga pertama kalinya saya melihat hal seperti itu. Itu memang pil lautan luas peringkat tertinggi, dan itu bisa memulihkan 70% ki sejati secara instan. Petik 2. Si Xiao Yao melambaikan tangannya, ini tidak terhitung sebagai pembelajaran kecil. Saya telah hidup dalam waktu yang sangat lama, dan belum pernah melihat pil yang dapat memulihkan 70% ki sejati di bidang pil pengisian ki. Namun, sebagus pil lautan luas ini, itu hanya berguna di alam ki yang sebenarnya. Nilainya masih kecil di alam roh. Kata-kata kepala sekolah itu logis. Feng Yan hanya bisa mengikuti nada si Xiao Yao. Di mana daftar yang kamu bicarakan ini? Si Xiao Yao memiliki minat yang lesu. Dia telah berjalan melalui tempat yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun ini, tetapi tidak pernah menyesap anggur 9 keagungan Dewa lagi. Dia tidak berpikir bahwa seseorang yang Feng Yan temui secara acak akan dapat memenuhi keinginannya untuknya. Feng Yan dengan hati-hati mengeluarkan daftar itu dan menyerahkannya dengan hormat kepada wakil kepala. Si Xiao Yao mengambil daftar itu, melihatnya sekilas ketika dia membukanya, dan alisnya tiba-tiba sedikit melengkung. Saat dia terus membaca lebih jauh, alis si Xiao Yao tanpa sadar merajut menjadi barisan berkerut. Ketika dia sampai di tengah halaman, si Xiao Yao tiba-tiba bangkit dan mengulurkan tangan untuk meraih tenggorokan Feng Yan. Bicaralah, di mana orang ini? Di mana dia? Cepat dan bicaralah. Langkah tak terduga ini sangat mengejutkan Feng Yan. Dia berpikir bahwa si Xiao Yao ingin memusnahkannya. Setelah melihat ludah itu terbang liar dari si Xiao Yao dengan tergesa-gesa untuk mencari tahu di mana Jiang Chen berada, Feng Yan akhirnya samar-samar mengerti bahwa mungkin ada sesuatu yang tidak biasa tentang daftar ini. Si Xiao Yao tampaknya telah menyadari bahwa gerakannya yang tiba-tiba dan tiba-tiba mungkin telah menakuti Feng Yan. Dia segera melepaskan tangannya dengan lemah dan bergumam, "Jangan terlalu pengecut ya. Aku bisa melenyapkanmu dengan jentikan jariku jika aku mau." "Tidak buruk, tidak buruk. Anda dipanggil Feng Yan bukan? Anda telah mencapai perbuatan besar kali ini. Aku akan menjadikanmu administrator setelah ini." Seolah-olah Feng Yan telah tersengat listrik oleh pidato kecil ini, dan dia benar-benar tercengang. Ketika wakil kepala si baru saja melompat, dia mengira semuanya sudah berakhir. Siapa yang mengira bahwa kata-kata selanjutnya adalah menjadikannya seorang administrator? Kebangkitan dan kejatuhan besar kehidupan benar-benar datang terlalu tiba-tiba. Memberi murid biasa posisi administrator tiba-tiba sama dengan tiba-tiba naik lebih dari 3 tingkat, seperti ikan mas yang menaiki air terjun, berharap menjadi naga. Apakah Anda terkejut tidak masuk akal, atau di samping diri sendiri dengan sukacita? Si Xiao Yao mengangkat tangannya, bersiap untuk menamparkan. Feng Yan dibangunkan dengan kasar saat dia buru-buru berbicara. Dia dibawa pergi oleh penjaga Dragontid. "Apa?" Si Xiao Yao mengirim kursi di sebelahnya terbang dengan satu tendangan. "Apa-apaan? Idiot mana yang punya keberanian seperti itu? Apakah Anda tidak memberitahu mereka bahwa orang ini memiliki hubungan dengan saya?" Petik 2. Aku, muridmu tidak berani mengatakannya. Bagaimana jika dia adalah seorang penipu? Bukankah itu akan menodai reputasi muliamu? Feng Yan juga cukup menyesal saat ini. Mengapa dia tidak memiliki sikap yang lebih kaku pada awalnya, dan mengatakan beberapa patah kata untuk membela Jiang Chen? Si Xiao Yao melompat dengan satu kaki dan mengutuk dengan keras. "Dasar bodoh, pergi sekarang dan pergilah ke Dragontid Guard. Katakan pada mereka untuk segera melepaskan orang itu, sekarang juga." Wakil kepala istana Myriad Treasures yang dibanggakan adalah orang terhormat di kerajaan Sky Laurel, terutama di ibu kota.
Setiap kata acak dari si Xiao Yao sudah cukup untuk mengirim getaran ke seluruh ibu kota. Bahkan Direktur Umum dari Dragon Teeth Guard harus memberinya sedikit wajah. Bagaimanapun, penjaga Dragon Teeth hanya mengurus hal-hal untuk keluarga kerajaan, sedangkan Istana Harta Karun Segudang mengurus hal-hal untuk Sekte Pohon Berharga. Meskipun kerajaan Sky Laurel itu hebat, itu masih kerajaan yang bergantung pada Sekte Pohon Berharga. Tanpa perlindungan Sekte Pohon Berharga, hak apa yang dimilikinya untuk menjadi yang terdepan dalam aliansi 16 kerajaan? Setelah menerima perintah si Xiao Yao, Feng Yan sangat yakin. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan. Jika dia bisa menangani masalah ini dengan tepat, maka posisi administrator mungkin akan terwujud berkat Jiang Chen. Muridmu akan pergi sekarang dan menyampaikan kata-katamu. Pergi sana sekarang. Meskipun dia dimaki di kiri dan kanan, hati Feng Yan semanis dia minum madu. Dia tahu bahwa setelah dia bertahan selama bertahun-tahun, dia akhirnya melihat secercah peluang. Apa yang Jiang Chen tulis di daftar itu? Mengapa wakil kepala itu seperti melihat pil kehidupan abadi ketika dia membacanya? Meskipun Feng Yan penasaran, dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Dia tahu bahwa itu sudah cukup untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam tanggung jawabnya. Dia seharusnya tidak pernah bertanya tentang hal-hal yang seharusnya tidak dia ketahui. Ibu kota, salah satu benteng lembah Qingyang. Nak, sebaiknya kamu perhatikan baik-baik tempat ini jika kamu ingin membuat masalah. Wilayah lembah Qingyang bukanlah tempat di mana kalian dapat berperilaku seperti yang kalian inginkan. Seorang murid lembah Qingyang berkata dengan nada yang sangat kesal. Potong belakangmu, saya akan mengatakan ini lagi, saya di sini untuk menyampaikan pesan. Alis Suetong juga samar-samar berkerut. Mengapa kamu tidak berhenti bercanda dan melihat dirimu di cermin? Orang-orang seperti Anda mengirim pesan ke Penatua Fei. Apakah Anda tahu status Penatua Fei? Dia adalah kepala instruktur Istana Qingyang. Apakah dia seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau? Suetong juga terkejut. Mereka tahu bahwa lelaki tua yang aneh itu adalah seorang eksekutif senior di Istana Qingyang, tetapi mereka tidak mengira bahwa dia akan menjadi instruktur kepala. Pada saat ini, Wen Ziki memberi salam dengan sopan. Kakak, kami benar-benar di sini untuk membawa pesan kepada Penatua Fei. Bagaimana kami bisa membuatmu percaya pada kami? Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Nada bicara murid itu berubah sedikit lebih baik ketika dia melihat bahwa Wen Ziki adalah wanita cantik yang lembut. Dia baru saja mengatakan bahwa kalian semua telah melewati lembah Qingyang sebelumnya dan berbicara dengan Penatua Fei. Siapa yang Anda bercanda dengan kata-kata ini? Orang asing harus menjadi pelayan obat selama 20 tahun ketika mereka memasuki lembah, itu aturannya. Namun saya melihat bahwa tidak ada dari Anda yang berusia lebih dari 20 tahun. Petik 2. Wen Ziki tersenyum sedih. Tidak heran yang lain tidak mempercayai mereka. Itu adalah aturannya. Mereka juga tidak bisa menyalahkannya. Tak satu pun dari mereka berusia lebih dari 20 tahun. Tidak ada yang akan mempercayai mereka jika mereka mengatakan bahwa mereka telah menjadi pelayan obat selama 20 tahun. Kakak, tuan muda di rumahku bukan orang biasa. Dia memiliki kesepakatan dengan Penatua Fei. Selain itu, Tetua Fei Anda memiliki dua anak laki-laki obat yang disebut telur besar dan telur kedua. Ini benar, kan? Kamu tahu telur besar dan telur kedua? Murid itu terkejut. Telur besar dan telur kedua selalu berada di kedalaman lembah, dan tidak pernah keluar. Mereka yang belum pernah memasuki lembah benar-benar tidak akan mengenal mereka. Mungkinkah kelompok orang ini benar-benar ada hubungannya dengan Penatua Fei? Setelah melihat bahwa dia ragu-ragu, Wen Ziki tersenyum sedikit. Saya juga tahu bahwa Tetua Fei Anda telah mencari rumput penguasa mistik selama ini. Ini juga benar, kan? Apa? Murid itu sangat terkejut. Kamu bahkan tahu ini. Kami tidak hanya mengetahui ini, tetapi kami juga tahu bahwa Penatua Fei ingin memperbaiki pil penguasa damai. Sangat disayangkan bahwa Mystic Ruler Grace terlalu sulit ditemukan, dan dengan demikian Elder Fei masih kosong sampai hari ini. Petik 2. Ini, bisakah kamu benar-benar? Kiao San selalu menjadi tipe yang tidak sabar, dan tidak bisa menahannya lagi. Ini, apa? Kaulah yang memiliki semua omong kosong yang tidak berguna. Tuan muda kita telah berkata, jika Penatua Fei masih memikirkan apa yang dia inginkan, maka segeralah pergi ke ibu kota. Jika dia terlambat, dia bahkan tidak akan bisa menemukan tempat untuk menangis.
Kiao Chuang menepuk konter dan mengangkat suaranya. Apakah kamu mendengar itu? Apakah kita perlu mengulanginya lagi? Tuan muda rumah saya adalah teman bertahun-tahun dengan orang tua rumah Anda Fei. Itu adalah orang tua di rumahmu yang mengambil risiko untuk memohon pada tuan muda rumah kita. Jangan pergi dan berpikir bahwa tuan muda kitalah yang menyedot lelaki tua Fei. Anda mengerti maksud saya. Petik 2. Kedua bersaudara ini sama-sama memiliki kepribadian yang kurang ajar. Mereka keluar dari pintu setelah mengatakan bagian mereka. Sebagai kapten, Sue Tong hanya bisa tertawa sedih dan mengangkat bahunya, berkata kepada muridnya, kedua saudara laki-lakiku sedikit lebih kasar. Namun, meskipun kata-kata mereka sedikit menusuk telinga, mereka mengatakan yang sebenarnya. Masalah ini sangat mendesak. Jika tetua Fei menginginkan apa yang dia inginkan, maka dia harus segera masuk ke ibu kota dan memberitahu penjaga Dragon Teeth untuk menyerahkan tuan muda kita. Ingat, penundaan merusak urusan penting. Anda tidak akan dapat menebus diri Anda sendiri bahkan jika Anda memiliki 10 kepala yang tersisa. Guo Jin juga menghela nafas ringan dan berjalan pergi, menggelengkan kepalanya. Murid Lembah King yang benar-benar bingung ketika dia melihat sekelompok pemuda aneh itu pergi. Dia tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Ketika dia akhirnya menyelesaikan pikirannya, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Ini buruk. Orang-orang ini sangat detail tentang masalah Elder Fei. Kata-kata mereka kemungkinan besar benar. Apa Dragon Teeth Guard? Mungkinkah tuan muda mereka telah menyinggung Dragon Teeth Guard dan mereka menunggu Elder Fei pergi dan menyelamatkannya? Mungkinkah tuan muda mereka memiliki apa yang diinginkan Penatua Fei? Ini buruk. Aktifkan keterampilan transmisi 1000 li segera, dan minta tetua Fei untuk melakukan perjalanan ke ibu kota sesegera mungkin. Area Black Dungeons dari Dragon Teeth Guard. Jenderal Lu saat ini sedang dalam keadaan marah. Kalian binatang bodoh berani setuju secara lahiriah, tetapi tidak setuju di hati. Anda berani memberi anak ini satu sel tahanan, ketika saya menyuruh Anda untuk memasukkannya ke dalam Black Dungeons. Apa menurutmu aku ingin anak ini berlibur di Black Dungeons? Wajah para penjaga Dragon Teeth semuanya pucat karena ketakutan mereka saat mereka meringkuk di tanah. Komandan Tian berdiri dengan wajah pucat pasi di samping. Jenderal Lu, jangan bertele-tele. Mereka adalah anak buahku, akulah yang menyuruh mereka melakukannya. Komandan Tian memenuhi reputasinya dalam melindungi anak buahnya sendiri dengan baik. Dia menonjol pada saat ini untuk memikul semua tanggung jawab, membuat pengawal Dragon Teeth lainnya merasa cukup bersyukur. Tian Sao, apa maksudmu dengan ini? Apakah aku, seorang jenderal, bahkan tidak bisa memerintahkan orang-orang di bawahmu? Nada suara Jenderal Lu berubah dingin. Wakil Jenderal Lu, saya benar-benar tidak ingat bahwa saya memiliki karakter seperti Anda sebagai salah satu supervisor saya. Jenderal pasukan saya bermarga Qiu, dan Wakil Jenderal bermarga Chen. Saya benar-benar tidak tahu atas dasar apa Wakil Jenderal Lu harus memerintahkan anak buah saya. Nada suara Tian Sao tidak terburu-buru atau tergesa-gesa, tidak merasa ngeri atau sombong, dan tidak berhenti di jalurnya oleh aura Jenderal Lu, melainkan berdebat dengan logika dan alasan.